Latar belakang berdirinya organisasi Taman Siswa disebabkan karena pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas, seperti anak kalangan para raja, konglomerat, dan bangsawan, sehingga rakyat golongan menengah ke bawah tidak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya didapat. Organisasi Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di kota Yogyakarta. Berdirinya organisasi ini kemudian memberikan harapan baru di bidang pendidikan bagi rakyat kelas menengah ke bawah. Organisasi Taman Siswa didirikan oleh tokoh yang kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, atau nama aslinya adalah Raden Mas Surwadi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara awalnya memang seorang dengan menyandang nama bangsawan, tetapi ia kemudian mengganti namanya pada usia ke-40 tahun. Ki Hajar Dewantara merupakan penggagas berdirinya organisasi Taman Siswa atau bisa disebut organisasi pendidikan pertama di Indonesia pada masa itu. Jasa-jasa beliau tentu sangat berarti bagi dunia pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini, namanya sangat terkenal di kalangan masyarakat. Sebagai seorang bangsawan, ia mendapat pendidikan yang baik. Selain itu, ia juga pernah mendirikan organisasi politik pertama di Indonesia bersama rekan-rekannya. Pendirian organisasi tersebut tentu sangat ditentang oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka dari itu beberapa tokoh termasuk Ki Hajar Dewantara sempat dibuang atau diasingkan di beberapa daerah. Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda dan berhasil kembali ke Indonesia pada tanggal 3 Juli 1922. Ia kemudian langsung mendirikan organisasi yang bernama National Underwich Institute Taman Siswa, atau yang sekarang kita kenal sebagai organisasi Taman Siswa. Pada awalnya, organisasi Taman Siswa merupakan perkumpulan rutin yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara bersama teman-temannya seperti Prono Widigo dan Sustatmo. Pertemuan tersebut dilakukan di halaman rumah Ki Hajar Dewantara atau sekarang merupakan pendopo Taman Siswa di kota Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, kemudian mereka menggagas mengenai pendidikan di Indonesia. Akhirnya lahirlah organisasi pendidikan Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa merupakan layanan pendidikan bagi anak-anak, remaja maupun dewasa. Tujuan berdirinya organisasi Taman Siswa yaitu untuk mewujudkan manusia yang merdeka, baik lahiriah maupun batiniah. Untuk menjalankan tujuan tersebut, maka organisasi ini berusaha mengenalkan pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Organisasi pendidikan ini memiliki semboyan yang sangat terkenal hingga sekarang. Semboyan tersebut yaitu Ingarsa Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dari belakang memberikan dukungan. Semboyan Tuturi Handayani paling kita kenal sebagai slogan sekolah di Indonesia. Kesimpulannya adalah, organisasi Taman Siswa ini berdiri pada tanggal 3 Juli 1992. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Taman Siswa selalu menekankan prinsip nasionalisme dan kemerdekaan dalam pelaksanaan pendidikannya. Taman Siswa juga bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan, tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan. Organisasi ini tidak lepas dari pendirinya yaitu Raden Mas Surwadi Suryaningrat atau yang biasa dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan Taman Siswa bertujuan untuk pendidikan pemuda Indonesia dan juga sebagai alat perjuangan bagi rakyat Indonesia.